Hai guys, salam kenal dari kami MS2C Channel. Baik, kita akan mulai seri pembahasan soal-soal tes potensial skolastik seri yang pertama. Ya, kita mulai dari seperti soal nomor 1. Nah, katanya dari sebuah deret 30 suku yang mempunyai selisih tetap di antara dua suku berurutan, ini mengartikan bahwa barisannya adalah barisan aritmetika. Ya, diketahui jumlah 25 suku 400, 25 suku terakhirnya adalah 1400, maka jumlah 30 suku pertamanya. Berarti pertanyaannya ini adalah berapakah S30? Nah, kita tahu bahwa rumus Sn, ya, Sn itu dimulai dari N dikali suku tengah. Ya. Jadi kalau ditanya S30, tentu N-nya 30 kali suku tengah. Ya, jumlah 25 suku pertama 400, berarti ini kita jumlahkan 400 ditambah 25 suku terakhirnya adalah 1400. Nanti dibagi berapa suku? 25 ditambah 25 suku dibagi dengan 50 suku. Berarti ini sama dengan 30 dikali 1800 bagi 50, 36. Maka ini hasilnya adalah 1080. Iya, kan jawabannya adalah entok. Ya, kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Seperti soal nomor 2, diketahui ada 3 bilangan A, B, dan C. Ketiga-tiganya adalah kecil 0, berarti artinya tiga-tiganya adalah bilangan negatif. Dan diketahui A kecil B, ya. A kecil B di sini adalah A kecil B dan B kecil C, ya. B kecil C, B kecil C. Dan tentunya kesimpulannya adalah A kecil C. Nah, kalau ini kita manipulasi, kita pindah B-nya ke kiri, nanti ini akan kita dapat A kurang B adalah bilangan negatif, B kurang C adalah bilangan negatif, A kurang C adalah bilangan negatif. Nah, kita periksa ya, pilihan 1, 2, 3, dan 4. Pilihan pertama ya. Pilihan pertama katanya apa? 1/C dikurang 1/B adalah bernilai negatif. Nah, kalau ini kita samakan penyebut ya, pecahan, kita kurang samakan penyebut, B kali C, di sini nanti adalah B kurang C. Ya, coba kita periksa. Kita periksa karena A, B, C tiga-tiganya bilangan negatif, berarti B kali C negatif kali negatif adalah positif, dan B kurang C tadi adalah bilangan negatif. Ya, ini adalah bilangan negatif. Negatif dibagi positif, iya, tentu bernilai negatif, benar ya. Berarti pilihan yang satunya adalah benar. Pilihan yang kedua ya, katanya ada tadi pertidaksamaan B kecil C, B kecil C, dan kita ambil satu lagi A kecil C. Dua pertidaksamaan bisa kita jumlah sesuai dengan sifat. Menjumlahkannya seperti biasa atas bawah, A tambah B lebih kecil dari 2C. Sehingga tentu kalau ini kita pindah ke kiri, B tambah A kurang 2C tentu adalah kecil 0. Maka pernyataan kedua juga bernilai benar ya. Pernyataan yang ketiga ya, pernyataan ketiga. Nah, katanya ada tadi di sini pertidaksamaan B kecil C ya. Ini pertidaksamaan ini kita kali dengan sebuah bilangan yang sama kiri dan kanan, sama-sama kita kali A, di mana kita tahu bahwa A-nya adalah bilangan negatif. Sehingga kalau ini kita kalikan negatif, tandanya pasti berubah. Sehingga AB, AC haruslah AB lebih besar dari AC. Maka AB lebih besar dari AC bernilai benar. Yang terakhir, pilihan yang keempat ya. Pilihan yang keempat katanya apakah benar 1/C kurang 1/A lebih besar dari 0. Sama seperti tadi, ini kita samakan penyebut AC, di sini A kurang C. Nah, tahu kita bahwa tadi negatif dikali negatif adalah positif ya. Dan A kurang C
di sini adalah bernilai negatif. Ini negatif. Negatif dibagi positif, tentu hasilnya harus bernilai negatif. Maka pilihan keempat yang ini adalah salah. Maka jawaban yang benar adalah 1, 2, dan 3. Ya, cakep. Jawabannya ayam. Nah, soal selanjutnya ya, kita lihat ke soal nomor 3. Diketahui fungsi kuadrat ya, fx sama dengan px kuadrat tambah qx tambah r, di mana nilai fa-nya ya, fa-nya bernilai negatif ya, fb-nya besar 0 bernilai positif, fc-nya dan fd-nya sama-sama bernilai positif. Maka akar-akar dari fx sama dengan 0 ya. Definisi akar ya, akar itu katanya adalah pembuat fungsinya bernilai 0. Jadi jika ada fungsi fx sama dengan px kuadrat ditambah qx ditambah r. Jadi jika ada akar-akarnya, misalnya kita katakan x1 dan x2, maka pengertian akar itu adalah pembuat fungsinya ini bernilai 0. Sementara kita tahu 0 itu adalah bilangan diantara negatif dan positif. 0 adalah bilangan negatif dan positif. Jadi supaya benar akar itu adalah x1, maka fx1-nya harus negatif, fx2-nya harus positif. Ya. Nah, kalau dia fx1-nya positif, fx2-nya positif, maka salah. Oke. Maka kalau kita lihat pilihan soal nomor 3, manakah yang mengakibatkan dia negatif sama positif? Ya. Nah, fa negatif, fb-nya positif, berarti negatif sama positif benar. Yang pilihan kedua, fc-nya positif, fd-nya positif, maka ini tidak benar. Yang ketiga, fa-nya negatif, fc-nya positif, maka ini benar. Bagian 4, fb-nya positif, fd-nya positif, maka pilihan keempat adalah salah. Maka jawaban yang benar adalah hanya 1 dan 3 yang benar. Iya, cakep. Baik, kita lanjut ke soal nomor berikutnya, soal nomor 4 ya. Diketahui dua persamaan garis lurus ya, A1x tambah B1y sama dengan C1 dan A2x tambah B2y sama dengan C2. Berpotongankah kedua garis? Nah, kita putuskan apakah pernyataan 1 dan pernyataan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, apa ciri-ciri dua garis berpotongan ya? Jadi kalau dia dua garis berpotongan itu adalah tidak sejajar, karena lawan sejajar adalah berpotongan. Kita tahu kalau dua garis sejajar berarti gradiennya sama. Maka dua garis berpotongan adalah gradiennya tidak sama. Nah, dari sini nanti kita dapat adalah M1, dari sini nanti kita dapat M1, dari sini nanti akan kita dapat M yang kedua, dan M-nya tidak sama. Adalah mencari M min koefisien X per koefisien Y, min A1 per koefisien Y-nya adalah B1, tidak sama dengan M2 adalah min koefisien X-nya adalah A2 per B2. Nah, kalau kita sederhanakan, kita kali silang, akan kita dapat A1 kali B2 tidak sama dengan B1 kali A2. Nah, inilah dia ciri-ciri dua garis berpotongan. Maka ini sudah cukup ya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Sementara pernyataan yang kedua dia tidak membantu apa-apa. Maka jawabannya adalah ayam. Cakep. Baik, soal nomor 5 ya. Diketahui di sini ada fungsi fx, x kurang 2 pangkat 3 tambah 9x kurang 2 kuadrat tambah 27x kurang 27. Yang ditanya F499. Nah, secara cepatnya udah pasti langsung kita uji nilai F499, kita masukkan ke nilai X-nya. Tentu secara hitungannya
angkanya besar dan tentu rumit ya. Nah, kita sederhanakan dulu persamaan fx-nya. Fx itu bisa kita tulis menjadi x kurang 2 pangkat 3 ditambah 9 dikali x kurang 2 ya, pangkat 2 ditambah 27 kali x kurang 2. Nah, di sini kan kalau ini kita kali masuk 27x kurang 54, sementara ini masih kurang 27. Berarti ini harus ada tambah 27 supaya pas dia negatif 27. Nah, kalau kita lihat ini bentuknya sebenarnya berasal dari x kurang 2 pangkat 3 ditambah 3 dikali x kurang 2 kuadrat kali 3 ditambah 3 kali x kurang 2 kali 3 kuadrat ditambah 3 pangkat 3 ya. Ini akan sama dengan x kurang 2 tambah 3 ya, tambah 3 pangkat 3. Itulah bentuk sederhana dari fx, atau akan sama dengan x tambah 1 pangkat 3. Maka tinggal masukkan 499, itu adalah 499 tambah 1 500 pangkat 3 sama dengan 1,25 kali 10 pangkat 8. Iya, cakep. Jawabannya adalah entok. Nah, kita lihat ke soal nomor 6 ya. Soal nomor 6 ada diketahui 3 persamaan. Persamaan 1, persamaan 2, persamaan ketiga. Nanti yang ditanya berapakah nilai x tambah y tambah z ya. Langsung kita jumlah ketiga persamaan tersebut ya. Ini kita jumlahkan. Persamaan 1, 2, 3 langsung kita jumlah, akan kita dapat bentuknya nanti x kuadrat ditambah min 2x ditambah y kuadrat, nanti ditambah minus 4y dan z kuadrat ditambah minus 6z sama dengan minus 8 tambah min 11 ditambah 5, ini hasilnya adalah min 14 ya. Nah, kalau ini kita buat bentuk kuadrat sempurnanya, ini akan sama dengan x kurang 1 kuadrat kurang 1 ditambah y kurang 2 ya, kuadrat kurang 4 ditambah z kurang 3 kuadrat kurang 9 sama dengan minus 14. Min 1 minus 4, min 9, minus 14 habis ya. Sehingga ada bentuknya x kurang 1 kuadrat ditambah y kurang 2 kuadrat tambah z kurang 3 sama dengan 0. Nah, bentuk kuadrat ditambah kuadrat tambah kuadrat adalah hasilnya 0. Itu kemungkinan satu-satunya saat ketiga-tiganya ini adalah 0 ditambah 0 ditambah 0, sehingga artinya x kurang 1-nya sama dengan 0, y kurang 2-nya sama dengan 0, z kurang 3-nya sama dengan 0. Maka di sini x-nya harus bernilai 1, y-nya harus bernilai 2 dan z-nya harus bernilai 3. Maka kalau dijumlahkan x tambah y tambah z adalah bernilai 6. Cakep. Baik, kita lanjut ke soal nomor berikutnya ya. Seperti soal nomor 7, diketahui PQR 3 bilangan real berbeda. Temukanlah dari persamaan ini ya, temukanlah bentuk R kurang P dibagi dengan Q kurang R ya. Nah, jadi kata kuncinya kita usahakan ini semua muncul berbentuk R kurang P dan muncul juga berbentuk Q kurang R. Ayo kita manipulasi sehingga persamaannya itu bisa kita tulis Q kurang R ditambah R kurang P kuadrat ya. Yang ini masih sama dengan ini ya, sama dengan 4 dikali Q kurang R dikali dengan R kurang P. Sehingga kalau ini kita kelompokkan ya, kita kelompokkan seperti ini, akan kita mengerti bahwa bentuk kuadratnya itu adalah Q kurang R kuadrat ditambah
2 kali Q kurang R dikali dengan R kurang P ditambah R kurang P kuadrat, ya, sama dengan 4 dikali Q kurang R dikali dengan R kurang P. Nah, kalau ini kita sederhanakan, ya, ini 2 kurang 4, maka hasilnya akan muncul bentuknya adalah Q kurang R kuadrat dikurang 2 dikali Q kurang R dikali dengan R kurang P ditambah R kurang P kuadrat sama dengan 0. Nah, kita lanjutkan. Maka ini bisa kita tulis kembali adalah Q kurang R, ya, dikurang dengan R kurang P kuadrat sama dengan 0. Sehingga Q kurang R itu bisa kita tulis sama dengan R kurang P. Jadi kalau bentuk yang sama, ya, bentuk yang sama dibagikan R kurang P dibagi Q kurang R, maka hasilnya harus sama dengan 1. Ya, jawabannya adalah bola. Cakep. Baik, kita lihat soal nomor terakhir, ya. Pada gambar di bawah seperti pada gambar luas segi 5 ABCDE. Nah, kalau kita lihat segi 5 ini, ya, ini luas segitiga ini ditambah luas segitiga ini ditambah luas segitiga BCD. Oke, luas segi 5 itu adalah sama dengan luas segitiga ABE ditambah luas segitiga ABC, luas segitiga ABC. Karena ABE dia sudah include mengandung ABD, ABC juga ada di dalamnya adalah ABD, karena 2 kali dikurang sekali, dikurang luas segitiga sekali luas ABD, ya, maka luas segi 5 itu bisa kita tulis kembali, ya, luas segi 5 itu kita tulis kembali sama dengan luas segitiga ABE setengah dikali alasnya 6, ya, 6 tingginya adalah 4 tambah 5, terus ditambah luas segitiga ABC setengah dikali 6 tingginya adalah 4 tambah 5 tambah 6 dikurang setengah dikali luas segitiga ABD alasnya 6 tingginya adalah 4, ya, ABD. Maka ini kita tulis setengah kali 6 nya kita keluarkan, setengah kali 6 itu adalah 3, 4 tambah 5 ditambah 4 tambah 5 tambah 6 dikurang 4, maka ini sama dengan 3 dikali 20, ya, maka hasilnya sama dengan 60. Ya, jawabannya adalah cantik.